akan belajar tentang copywriting for social media ya, seperti yang udah aku jelasin tadi di awal. Oke, media sosial. Media sosial itu apa sih sebenarnya? Ya, media sosial seperti yang kalian udah tahu pasti ya. Itu adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi secara online. Nah, ada 4M pentingnya marketing di sosial media nih. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. M yang pertama meningkatkan brand awareness. Yang kedua meningkatkan user engagement. Yang ketiga memetakan target pasar. Dan yang keempat mengetahui respon pelanggan pada produk. Nah ini hal yang sangat penting diketahui ketika kita belajar marketing atau belajar copywriting di sosial media. Gitu karena kalau misalnya brand kita nggak bermain di sosial media, ya brand kita tidak akan bisa meningkatkan brand awareness, nggak akan bisa meningkatkan user engagement, nggak akan bisa memetakan target pasar dan mengetahui respon pelanggan pada produk. Dan pada akhirnya kita akan kalah nih sama pesaing-pesaing kita yang bermain secara agresif di sosial media. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara efektif untuk marketing di sosial media gitu? Yang pertama adalah ketika kita memulai sebuah marketing di sosial media, yang harus kita lakukan adalah menentukan platformnya gitu. Jadi kita mau bermain di mana nih? Mau bermain di sosial media apa? Di Twitter kah, Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah, dan lain-lain seperti itu. Jika setelah kita menentukan platformnya, kita pelajari audiensnya masing-masing. Bagaimana sih behavior mereka di platform-platform tersebut? Karena kan pasti beda-beda ya. Di Facebook sama di Instagram aja udah beda banget tuh. Begitupun juga di Twitter atau di Instagram itu juga udah beda banget gitu. Nah, setelah itu ketika kita sudah mempelajari audiensnya, kita bikin konten-konten yang menarik yang bisa menarik perhatian si audiens tersebut gitu. Dan ini memang agak tricky ya. Dan kalau aku bisa bilang bikin konten di sosial media itu nggak ada rumus bakunya sih teman-teman gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita pikirkan akan viral gitu ya, ternyata nggak viral. Atau sesuatu yang tadinya kita kira tidak akan viral, ternyata viral. Jadi untuk bisa viral itu sebenarnya tidak ada rumus bakunya gitu, nggak ada pakemnya. Dan itu sangat tergantung terhadap banyak hal gitu. Dan yang terakhir adalah konsisten. Ketika kita sudah membuat konten yang menarik, ya kita tunggu hasilnya jangan langsung instan gitu ya. Kita pasti butuh konsistensi untuk memenuhi tujuan kita berkomunikasi di marketing sosial media seperti itu. Singkat aja itu tentang marketing di sosial media gitu ya. Teknik copywriting ini adalah sebuah teknik sederhana, bukan sebuah sih, adalah beberapa teknik sederhana yang kita bisa pelajari dengan sangat mudah gitu, apalagi untuk mungkin para pemula atau orang-orang yang bahkan belum pernah berinteraksi dengan copywriting seperti itu. Yang pertama ini ada call to action. Call to action ini juga perannya penting ya di sebuah copywriting gitu, karena call to action itu adalah sebuah ajakan bagi visitor, audiens atau calon pelanggan untuk melakukan tindakan gitu, untuk beraksi gitu kan. Nah ini biasanya digunakan untuk persuasi audiens kita, persuasi calon pelanggan kita untuk melakukan sesuatu yang kita mau gitu, baik itu untuk berlangganan, misalnya subscribe newsletter kita, atau membeli produk kita, atau mungkin actionnya banyak hal gitu. Ada mungkin langsung ke bioskop-bioskop terdekat gitu. Kalau kalian nonton iklan trailer ya zaman dulu di TV-TV kan ada tuh, saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda gitu. Nah itu adalah sebuah call to action untuk mengajak orang untuk langsung nonton nih di bioskop-bioskop terdekat seperti itu. Nah, ada jenis-jenis call to action yang secara general dibagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama call to action untuk email marketing gitu. Biasanya kalau di email marketing setelah kita nulis gitu ya, di bawahnya tuh ada call to action-nya tuh. Jangan lewatkan promo menarik, daftarkan dirimu, dengerin langsung podcast-nya, klik link-nya dan lain-lain. Begitu juga di sosial media. Biasanya kalau sosial media yang paling gampang kita temui adalah jangan lupa like, comment, dan share postingan ini gitu. Nah itu adalah call to action untuk mengajak orang-orang, audiens kita untuk bertindak gitu, beraksi. Ya dia like, dia komen dan share itu kan beraksi gitu ya, action di postingan kita gitu. Atau tag 3 orang temanmu dengan jawaban yang benar, atau klik link di bio untuk informasi lebih lanjut gitu. Jadi ada ajakan, sebuah ajakan gitu. Nah, kalau di content marketing biasanya ada, yuk cari tahu lebih lanjut atau lakukan pendaftaran di sini.
Atau tunggu apa lagi, dapatkan penawaran menarik sekarang. Kira-kira seperti itu secara general. Pertama, call to action itu ringkas dan sederhana, nggak usah terlalu panjang lebar, fafifu was-was-was gitu ya. Yang penting, dia bisa meringkas pesan yang ingin kamu sampaikan kepada audiens kamu gitu. Apa yang ingin kamu lakukan, apa yang kamu ingin untuk mereka lakukan, seperti itu. Yang kedua adalah gunakan kalimat perintah, namanya juga call to action ya, dia mengajak gitu. Call to action tuh mengajak, bukannya bertanya gitu. Yang ketiga, unik dan kreatif. Yang keempat, tonjolkan manfaat yang akan diterima oleh audiens. Yang kelima, ada urgensinya, misalnya kayak retweet beli sekarang atau dapatkan diskon khusus untuk 100 pembeli pertama gitu. Bisa kayak gitu tuh. Jadi ada urgensi di mana ketika kita membeli barang itu sekarang, kita akan dapat bonus yang berbeda dibanding orang lain gitu. Dan yang keenam adalah menawarkan bantuan-bantuan. Kita being helpful gitu. Kita being helpful untuk menjadi solusi dari permasalahan mereka seperti itu. Ini udah mulai teknik copywriting nih. Headline gitu. Headline itu kalau di copywriting adalah apa ya? Kayak makanan utama gitu teman-teman. Kalau kalian makan di restoran tuh yang kalian cari tentu saja makanan utamanya gitu kan. Nah, headline ini adalah bagian paling penting dalam sebuah iklan karena dia memiliki peran untuk mendapatkan perhatian atau memberikan pesan yang jelas gitu. Jadi ini harus banget kita kuasai dengan baik ya kalau kita mau jadi copywriter yang mumpuni gitu. Jadi kalau misalnya copywriter tuh sering banget bikin headline itu di berbagai media. Nanti akan ada aku contohin headline-headline di berbagai macam media iklan gitu. Nanti kita bisa lihat di bawah. Nah, sementara ada yang namanya temannya headline. Kalau di sebuah konten atau iklan itu ada yang namanya temannya headline, yaitu body copy. Nah, body copy ini tim support headline. Dia perannya adalah menjelaskan pesan yang lebih detail gitu. Nah, ini ada berbagai macam aplikasi headline di media-media yang sering kalian lihat gitu. Yang pertama iklan media cetak. Nah, iklan media cetak nih dulu kalau misalnya kalian beli koran, beli majalah itu kan ada iklannya ya. Nah, itu nama iklan media cetak. Kalau kita lihat di sini iklan media cetak ya, headline-nya tuh ada di sini nih. Di balik keceriaan anak Indonesia selalu ada kehangatan yang melindunginya. Terus ini ada body copy-nya nih. Yang tugasnya adalah memperjelas nih dari headline nih. Headline-nya ini diperjelas lagi tuh pesannya gitu. Kenapa kita perlu body copy? Karena headline itu biasanya ringkas dan padat gitu. Jadi nggak semua message itu kita bisa taruh di headline. Makanya kita perlu bantuan body copy untuk menjelaskan lebih detail tentang pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Lalu di sini juga ada tagline. Minyak kayu putih caplang hangatnya melindungi. Yang kedua ada iklan digital banner. Nah, ini kalau misalnya kalian suka berselancar gitu ya atau lihat di sosial media atau ngelihat di website-website gitu ya, sering banget kan ada iklan digital banner kayak gini nih. Nah, ini juga dia menggunakan headline nih di iklannya gitu. Jadi ada headline dari belanja bayar tagihan sampai investasi bisa di Tokopedia. Terus ada body copy-nya, gratis ongkir hingga 50.000 gitu. Terus di bawahnya ini ada call to action nih yang aku bilang tadi, call to action, download Tokopedia. Singkat, jelas, dan langsung. Set gitu, set download Tokopedia. Seperti itu. Atau selanjutnya billboard gitu ya. Siapa sih dari teman-teman yang nggak pernah ngeliat billboard gitu kan pasti pernah ya ngeliat billboard di pinggir jalan kan, di pinggir jalan. Nah, ini ada headline-nya juga nih kalau di billboard. The free app for people who aren't looking for anything serious. Ini headline-nya. Terus ini ada body copy-nya. Love what you love free on Spotify. Kayak gitu. Terus atau juga konten di media sosial, misalnya kayak gini gitu. Ini konten Sprite di akunnya Sprite. Ada headline-nya nih kontennya nih gitu kan. Pandangan beda bikin pikiran terbuka, no bokis. Terkadang sebuah iklan atau sebuah konten itu hanya ada headline tanpa ada body copy, kayak yang seperti ini nih. Gitu karena dan keputusan itu harus diambil oleh copywriter. Jadi copywriter harus kayak harus kayak dia ngambil keputusan nih apakah ini kontennya harus ada body copy-nya gitu. Kalaupun ada body copy-nya seperti apa nih body copy-nya gitu. Kalau enggak juga kenapa gitu. Balik lagi kayak aku jelasin kemarin, kita harus bisa menjelaskan sesuatu secara rasional.
dengan argumen yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak gini gitu ya, pandangan beda bikin pikiran terbuka. Kenapa nggak ada body copy-nya? Kita bisa jelasin dengan baik gitu. Kenapa nggak ada body copy-nya? Seperti itu. Sementara ini ada caption nih. Siap, kuy guys. Kuy gas lah. Pilih yang jernih. Kayak gitu. Nah, teman-teman gimana sih cara bikin headline yang bagus gitu ya? Yang pertama adalah kita pilih pesan terpenting yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat konten atau membuat iklan gitu ya, kalian cari tahu dulu message yang paling penting tuh apa. Gitu. Dan itu yang harus ditaruh di headline. Jangan message yang paling pentingnya A, kalian malah nulisnya B. Gitu. Karena ya seperti aku bilang tadi, headline itu sifatnya sangat singkat gitu ya, singkat, jelas dan ringkes gitu. Jadi emang nggak bisa panjang-panjang, nggak bisa terlalu panjang gitu kalau bikin headline. Apalagi headline iklan yang secara visibilitasnya tuh cepat gitu, kayak iklan billboard gitu kan. Itu harus singkat gitu pesannya. Yang kedua ya kayak aku bilang tadi, jelas dan padat gitu. Dan ketiga, menarik dan bikin penasaran serta pusatkan pesan pada audiens, jangan pada brand kita. Seperti itu. Terus ada yang namanya 4U di headline. Yang pertama adalah useful. Useful itu apakah headline kita menjawab permasalahan audiens. Yang kedua adalah unik. Kita mau cari angle yang berbeda atau kita mainkan diksi-diksi yang menarik gitu. Kita pakai rima, kita pakai istilah-istilah yang zaman sekarang lagi ngehits gitu. Untuk menjadikan itu unik. Yang ketiga, ultra spesifik. Pertajam headline dengan pesan yang fokus dan buat headline itu seakan-akan cuma untuk satu audiens aja gitu. Jadi nggak luas gitu. Jadi spesifik buat target audiensnya. Seperti itu. Dan yang keempat adalah urgent. Bikin audiens supaya langsung action di headline-nya. Seperti itu. Lalu ini untuk tips membuat headline. Yang pertama ini apa namanya, ini aku akan selalu menulis tips ini di semua materi yang akan aku ajarin gitu ya. Yang pertama tuh ketika kita bikin headline, kita pahami dulu audiensnya. Itu yang paling penting ya. Pahami audiensnya. Yang kedua, taruh benefit utama atau message utama di dalam headline. Nah, kalau misalnya kalian bingung message utamanya apa ya, nah kalian bisa bikin seperti ini yang aku contohin ya. Jadi kalian jabarkan dulu message-nya gitu ya. Kalian ketik dulu yang agak panjang. Setelah itu kalian pilih kira-kira message yang paling penting apa nih yang harus kita taruh di headline gitu. Bisa seperti itu. Lalu ditajemin lagi. Setelah itu keempat, bikin beberapa alternatif dan bacakan dengan keras. Ini kadang banyak yang bingung gitu, kenapa harus dibacain dengan keras gitu. Karena sebenarnya ini balik lagi ke kita sih. Kalau aku ya pribadi, kalau aku baca headline itu pasti aku baca, kan kita baca dalam hati ya. Gitu. Nah itu juga kadang kalau misalnya kita bacanya nggak enak gitu, kata-katanya nggak enak atau penggalan katanya nggak enak tuh nggak enak dibacanya gitu. Makanya ini aku aplikasikan setiap headline yang aku bikin gitu. Jadi aku sering banget bikin headline beberapa alternatif gitu ya. Lalu aku bacain satu-satu gitu. Dan itu bisa bikin lebih apa ya? Kita jadi lebih mengetahui kira-kira headline yang paling oke tuh yang mana sih? Kayak gitu. Terus ini ada cek dan recheck untuk membuat headline. Yang pertama setelah kamu bikin headline gitu ya, kamu cek lagi nih, apakah headline itu punya satu pesan saja? Atau apakah pesannya udah jelas? Apakah headline kamu udah ringkas? Apakah headline kamu spesial, punya stopping power gitu, punya kekuatan untuk membuat orang tertarik gitu? Apakah headline kamu bikin penasaran sehingga kamu tertarik untuk melihat pesan-pesan selanjutnya di bawahnya gitu? Atau yang keenam, apakah headline kamu kata-katanya sudah menarik gitu, menggunakan kata-kata yang terkini gitu, kata-kata yang bisa bikin orang noleh seperti itu. Nah, storytelling ini kenapa storytelling ini penting gitu? Storytelling ini diciptakan agar narasi brand itu bisa ditampilkan lewat format cerita gitu. Kenapa harus format cerita? Karena orang itu paling suka baca cerita atau denger cerita kan gitu. Kita tuh apalagi Indonesia paling suka didongengin gitu. Makanya banyak banget dongeng-dongeng khas Indonesia gitu kan. Ada Malin Kundang, ada Timun Mas, ada apa namanya, Roro Jonggrang,
ada kancil dan lain-lain gitu. Kita tuh suka banget secara nature itu manusia tuh suka banget didongengin gitu. Manusia suka banget dengar cerita atau diceritakan. Makanya ketika kita melihat iklan atau menonton iklan atau konten yang storytellingnya bagus, kita tuh ngerasa, oh ini iklannya bagus gitu. Karena emang secara nature itu manusia tuh suka banget dengerin cerita gitu. Nah, kenapa storytelling ini penting gitu untuk brand ya? Yang pertama adalah memanusiakan brand. Jadi brand itu terasa lebih manusiawi, terasa lebih humanis gitu, terasa lebih dekat dengan audiensnya. Yang kedua tuh bisa membuat audiens terlarut. Nah, itu juga yang aku bilang tadi tuh. Yang karena ya secara nature orang-orang tuh suka banget didongengin seperti itu. Yang ketiga relevan dengan audiensnya, apalagi kalau misalnya ini kita bisa bikin cerita gitu ya, kita bisa bikin storytelling yang benar-benar nancep ke hati dari audiensnya, kayak gitu. Nah, gimana sih storytelling yang bagus gitu ya? Storytelling yang bagus, baik lagi nih kan. Nomor satu, tentukan tujuan dan audiensnya. Tujuannya apa kita bikin cerita ini, tujuannya apa kita bikin konten ini, bikin iklan ini, lalu audiensnya tuh siapa. Yang kedua, pilih tema yang dekat dengan audiens gitu. Jangan kalian bikin, misalnya kalian bikin minyak kayu putih caplang, tapi ceritanya cerita bapak-bapak ke bengkel gitu. Nggak dekat sama audiensnya, karena audiensnya minyak kayu putih caplang itu ya ibu-ibu gitu. Atau kebalikannya, kalian bikin cerita untuk misalnya produk otomotif gitu ya, produk otomotif oli gitu, oli mobil, tapi ceritanya tentang ibu-ibu yang kebingungan milih oli gitu misalnya. Jadi kan nggak dekat gitu ya, walaupun ya memang sekarang banyak orang yang banyak orang yang jadi bagian banyak perempuan juga yang sudah mulai keranjingan otomotif ya. Cuman tapi kan porsinya lebih banyak cowok gitu kan untuk otomotif gitu. Jadi pilih tema yang dekat dengan audiensnya. Yang ketiga, kita bikin struktur cerita yang menggugah perasaan audiens gitu. Karena ketika kita bikin struktur ceritanya yang enak, menggugah audiens itu jadi lebih orang tuh jadi lebih gitu, jadi lebih anjir, ih gila ini gue banget gitu. Terus yang keempat, storytelling yang menarik itu biasanya menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh audiensnya gitu. Jadi jangan lupa faktor ini nih gitu. Biasanya kan cerita itu kan menarik karena ada permasalahannya ya gitu. Nah, permasalahan ini nih yang harus kita dekatkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh audiens gitu. Yang kelima, gunakan visual atau bahasa yang atraktif gitu, yang bisa bikin orang tuh betah untuk nonton atau untuk melihat berlama-lama membaca konten kita atau menonton konten kita. Yang keenam, selipkan produk secara halus. Nah, di sini produk tuh bukan jadi sesuatu yang harus banget ditonjolin di awal gitu misalnya. Itu nggak akan works ya, karena orang juga udah males ketika diawali langsung dari produk gitu ya. Awal-awalnya udah produk, nah itu orang males gitu. Jadi kita main halus aja, kita tampilin produk kita di beberapa scene aja atau di scene-scene yang memang menunjukkan bahwa itu produk kita gitu. Jadi jangan terlalu hard selling lah gitu. Kita soft aja mainnya kalau untuk bikin storytelling yang bagus. Gitu. Nah, ini aku ada contohnya sebuah iklan storytelling yang aku pernah bikin untuk Traveloka waktu aku di agensi. Kita simak bareng-bareng gimana iklan ini apa ya? Adalah buah dari aplikasi tips-tips yang aku berikan di slide yang ini. Gitu. Kita tonton bareng-bareng. Aku bukan bapak. Aku bukan mereka. Orang pada umumnya.
Aku bukan anak mami, Kamu di mana, Nak? apalagi anak papi. Ini bukan karena arogansi, tapi demi mimpi. Bukan karena ketenaran, tapi untuk pembuktian. Bukan karena ingin kaya atau cari perhatian. Namun, sejauh apapun aku melangkah, aku semakin sadar. Memang, aku bukan bapak. Tapi, pada akhirnya, ikatan itu tetap ada. Traveloka dulu, always online kemudian. Nah, ini adalah iklan yang aku bikin ceritanya waktu itu ya untuk Traveloka, di mana aku mengaplikasikan semua formula yang aku pelajari gitu di slide sebelumnya gitu. Jadi ceritanya waktu itu kita pengen bikin satu iklan yang emosional gitu, yang iklan storytelling yang emosional yang menceritakan hubungan antara ayah dan anak gitu ya. Makanya waktu itu ya udah kita bikin gimana kalau misalnya si tokoh ini yang namanya Roy ini adalah seorang anak yang pengen jadi pengen jadi barberman gitu, pengen jadi penata rambut gitu, tapi ditentang oleh ayahnya. Karena ayahnya berpikir, itu terlalu feminin gitu. Kamu kayak cewek aja gitu kan. Makanya dari tadi di scene awal tuh kita lihat dia lagi main-main lagi latihan di kamarnya tuh ayahnya nggak mau gitu. Nah, akhirnya si Roy ini pergi dari rumah gitu ya, pergi dari rumah berkelana gitu. Dia belajar sampai ke Singapura, dia belajar sampai ke Garut gitu ya, gimana caranya supaya dia jadi hairstylist gitu. Nah, dia ini punya dia ini punya keistimewaan adalah gaya rambutnya itu gaya potongannya menonjolkan gaya mallet gitu ya. Gaya mallet itu gaya yang sempat populer banget di tahun 80-an gitu. Dia tuh spesialis mallet lah dibilang kayak gitu. Kenapa spesialis mallet? Ternyata ada story-nya gitu kan. Story-nya adalah dulu ketika dia kecil dia ngelihat bapaknya gitu. Bapaknya tuh rambutnya mallet, terus keren banget gitu. Bahkan dia contoh sampai sekarang dan itu melekat menjadi inspirasi dia gitu sampai dia dewasa gitu. Bahwa dia merasa bapaknya tuh keren banget dengan gaya rambut seperti itu gitu. Nah, itu konflik setelah udah konflik gitu ya, dia nggak pulang setelah berapa lama, akhirnya dia berkelana dan sukses gitu ya, bahkan bisa membuka salon sendiri gitu, membuka barbershop sendiri, akhirnya bapaknya ngelihat tuh sepak terjangnya dan akhirnya luluh gitu. Dia bapaknya datang nyamperin si tempat anaknya gitu ya, dan pada akhirnya bapaknya dicukur sama anaknya gitu. Dan kita lihat di situ aku nyelipin brand-nya tuh dikit banget dan halus banget gitu. Jadi nggak hard selling gitu, tapi lebih soft selling dan aku masukin di adegan-adegan yang memang membutuhkan scene itu gitu. Jadi adegan dia beli pulsa, adegan dia beli paket internasional gitu. Jadi nggak maksa gitu. Jangan sampai kehadiran brand kita tuh terlihat maksa sehingga orang males nontonnya. Kayak gitu. Dan secara struktur cerita tuh aku bikin cerita yang menggugah perasaan audiens, gimana sering banget kan ya, ini insight-nya gitu, sering banget kan bapak sama anak tuh berantem gara-gara itu gitu. Jadi anaknya mau jadi apa tapi bapaknya nggak ngedukung gitu. Itu sering banget, apalagi cowok gitu ya, sama-sama keras, sama-sama kepala batu gitu. Jadi aku ambil hal-hal yang dekat dengan audiensnya gitu. Dekat dengan audiensnya, dekat dengan masyarakat, sehingga itu terlihat believable gitu ceritanya, nggak cuma sekedar tempelan doang gitu. Dan cerita from nothing to something itu kan Indonesia banget ya, dimana ya dari bukan siapa-siapa jadi apa-apa gitu kan, jadi seseorang yang luar biasa gitu. Dia yang
tadinya ditolak sampai dia belajar, terus memulai merintis karirnya di toko orang gitu, jadi barberman di tempat orang lain sampai akhirnya dia sukses sukses sukses. Employee of the month berapa kali gitu ya, tadi ngelihat di ininya ya, di mejanya gitu, di tempat dia nemu nyukur, sampai akhirnya punya toko sendiri. Itu kan Indonesia banget gitu, orang Indonesia tuh suka banget proses yang seperti itu gitu. Makanya itu aku tampilkan juga di iklan ini gitu. Jadi dan juga apa namanya, secara bungkus cerita tuh dibikin mengalir gitu ceritanya dari awal sampai akhir. Jadi ketika orang nonton, aku harapannya orang itu akan tertarik dan tergugah untuk mengikuti ceritanya gitu. Jadi itu storytelling yang menurutku bagus seperti itu, teman-teman. Sekarang kita melangkah lebih jauh ke formula copywriting. Nah, ini ada beberapa formula copywriting yang membantu kita untuk membuat copy dengan lebih mudah. Nih seperti aku bilang tadi, ini gampang banget dipelajarin, gampang banget diaplikasikan oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah formula AIDA gitu. Formula AIDA ini adalah formula yang paling jadul ya, maksudnya yang paling lama keberadaannya di dunia marketing atau advertising gitu. Nah, formula AIDA adalah formula yang mampu membuat tulisan berkesan, menarik minat, sehingga audiens menjadi terpengaruh setelah membacanya. Seperti itu. Nah, AIDA itu penting karena ketika kita bisa membuat flow tulisan yang enak dibaca, itu memperbesar peluang kita untuk menarik hati audiens hingga akhirnya mau menerima apa yang kita tawarkan. Seperti itu. Nah, AIDA sendiri ini kayak aku bilang di awal tadi adalah sebuah formula yang ditemukan udah lama banget teman-teman, hampir 100 tahun gitu. Dan sebenarnya di zaman sekarang formula-formula seperti AIDA ini banyak banget yang baru gitu. Tapi karena ini kan kita basic ya, kita belajar dari basic. Jadi ini aku rasa penting untuk kita ketahui di awal ini nih. Karena sebagai permulaan, nanti ketika kalian cari tahu lebih jauh tentang copywriting, kalian belajar lagi dari sana sini, nanti kalian akan menemukan berbagai macam formula yang lebih update gitu ya. Tapi untuk formula dasarnya kita harus belajar AIDA. Seperti itu. AIDA itu adalah sebuah kependekan teman-teman dari attention, interest, desire, sama action. Nah, kita akan mengupas mengupas semuanya itu di ini lebih di slide berikutnya gitu. Yang pertama attention. Attention itu kita gunakan untuk memancing perhatian audiens gitu. Jadi pertama-tama kita ketahui dulu audiensnya seperti apa. Yang kedua, kita bikin copy se-eye catchy mungkin, semenarik mungkin gitu. Dan ketiga, kita bikin audiens merasa, wah ini gue banget. Jadi gunanya tuh dia untuk ngehook gitu di awal, memancing perhatian audiens. Ketika audiens sudah dapat perhatiannya, udah kelihatan dia tertarik gitu, dia perhatiin konten kita, maka step selanjutnya adalah interest, di mana interest itu kita membahas permasalahan audiens untuk menarik minat mereka. Jadi kalau tadi kita nyari attention-nya, sekarang kita tarik minatnya. Gitu. Pertama-tama kita harus menguraikan permasalahan yang audiens hadapi. Lalu kita tetap menjaga relevansinya antara attention dan interest gitu. Dan yang ketiga, kita perkuat dengan data, fakta, statistik, case study, atau kita kasih lihat nih kondisi-kondisi ideal yang harusnya terjadi kalau misalnya permasalahan audiens itu tidak ada gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa nemuin data atau kita nggak bisa nemuin statistik gitu ya, kita kasih tahu aja kondisi idealnya seperti apa nih, kayak gitu. Nah, setelah kita kita tarik minatnya si audiens gitu ya, kita langsung tawarkan produk kita sebagai solusinya gitu. Desire ini tahap di mana kita menjadikan produk kita sebagai sebuah hero gitu, di mana tadi udah kita kasih tahu permasalahannya apa, nah ini solusinya gitu. Di mana syaratnya adalah produk kita harus memecahkan masalah yang dihadapi oleh audiens atau klien kita atau calon klien kita. Yang kedua, tujuan utama dari Desire itu adalah untuk memberikan solusi, bukan untuk menjual produk. Jadi kita kasih tahu dulu solusinya, baru jual produknya belakangan. Gitu. Yang ketiga, kita berfokuslah pada manfaat dari produk kita, bukan cuma sekedar fitur. Seperti itu teman-teman untuk Desire. Nah, tahap terakhir
Ini tahap yang ultimate gitu, yang paling ujung. Juga termasuk tahap yang penting dan kita udah belajar di awal banget tadi gitu ya, yaitu action. Di mana kita di sini mengajak audiens untuk action, untuk bergerak sekarang juga gitu. Langsung call to action, informasi harus jelas dan spesifik, bikin ada urgensinya kenapa harus sekarang gitu, kenapa nggak besok, kenapa nggak lusa. Seperti itu. Aku akan memberikan contoh sebuah iklan dengan formula AIDA yang bagus gitu ya, aku temukan di sosial media. Nah, ini ada iklannya nih teman-teman. Jadi ada iklan dari postingan dari Eiger gitu ya, Eiger Indostore. AIDA-nya A-nya attention. Dia langsung bertanya tuh, tas muat laptop 15 tapi ringkas gitu ya. Tas muat laptop 15 inci tapi ringkas. Tas terbaru dari Bodypack ini pilihan tepat. Kalau selama ini kamu bingung cari tas yang muat laptop sampai 15 inci, di Eiger Indostore kamu bisa dapetin dengan diskon spesial. Langsung kasih tahu tuh ininya permasalahannya apa gitu. Permasalahannya adalah nggak banyak loh tas yang muat laptop sampai 15 inci tapi tetap ringkas gitu. Lu selama ini kebingungan kan nyarinya gitu kan. Nah, udah disinilah jawabannya. Desire adalah yang ketiga ini nih. Kelebihan tas ini adalah walaupun kompartemen laptopnya luas, tapi tetap ringkas dan nggak terlalu besar. Cocok banget dipakai sekolah atau kuliah, tapi tetap pengen tampil casual. Produknya sebagai solusi. Fokus pada manfaatnya bukan cuma benefit. Bukan hanya sekedar fitur. Jadi dia langsung fokus manfaatnya apa nih? Manfaatnya adalah ya ini. Dia tetap ringkas, tapi kompartemen laptopnya luas, tapi tetap ringkas. Dan cocok banget dipakai untuk gaya apapun. Dan terakhirnya ada action, call to action. Yuk langsung cek di eigerinvestor.com, masih ada cashback 10.000 untuk pembelian minimal 300.000 dengan pembayaran menggunakan GoPay. Gitu, ada urgensinya. Seperti itu. Nah, AIDA ini sebenarnya nggak cuma AIDA ya, nanti formula-formula yang ada aku jelasin di slide-slide selanjutnya itu nggak cuman bisa digunakan di konten yang tertulis aja gitu. Bahkan formula-formula ini bisa digunakan di konten yang audiovisual gitu. Seperti yang pernah aku bikin untuk Tokopedia. Nah, ini dia. Ini adalah konten yang pernah aku bikin di Tokopedia dengan mengaplikasikan formula AIDA. Kita tonton rame-rame yuk. Semua ada di Tokopedia. Oh, masa? Bener kok. Buat otomotif juga komplit. Cari jaket touring. Tuh, banyak promo. Harganya juga variatif. Wah, cari yang lain dong, Bos. Apa? Helm gas. Nih. Wih, beneran ada loh. Ya kan? Buruan download. Gratis ongkir. Ini nih. Ya, Bos. Beli gadget baru di Tokopedia, Ki. Semua ada di Tokopedia. Nah, di iklan ini gitu ya, di awal itu aku langsung menerapkan tahap attention gitu, di mana di situ ada satu orang artis papan atas gitu ya, Jessica Iskandar yang ngomong tuh di sebuah video gitu. Semua ada di Tokopedia, tapi sesaat itu juga setelah dia ngomong itu, ada orang dengan skeptisnya bilang, ah masa gitu. Nah itu kan aku gunakan sebagai sebuah attention gitu ya, menarik perhatian orang gitu. Di mana aku tampilkan sesuatu yang kontradiktif dan skeptikal orang terhadap apa yang disampaikan oleh si Jessica Iskandar tadi gitu. Nah, disitulah masuk unsur attention. Nah, setelah itu untuk interest itu aku kasih tahu permasalahannya apa sih untuk audiens gitu ya. Waktu itu permasalahan audiens adalah susah banget nyari barang-barang untuk kebutuhan otomotif kita gitu. Nah, di situ permasalahan audiens dan itu aku capture dengan singkat dan padat di cerita ini gitu. Setelah itu kita move on to the next step, yaitu desire gitu, di mana kita tawarkan nih solusinya Tokopedia gitu. Makanya tadi sebelum kita tawarin solusinya, dia kan kayak nantang gitu kan si Hamish untuk ngomong untuk nyari, coba Bos cari helm gas gitu. Padahal dia ngasal tuh. Tapi ternyata di Tokopedia tuh ada gitu. Sekomplit itu Tokopedia, bahkan sesuatu yang random aja ada gitu di Tokopedia. Nah, saya itu langsung ditampilkan solusinya, yaitu Tokopedia.
Dan terakhir si Hamish bilang tuh, download sekarang ada gratis ongkir untuk pengguna baru gitu kan. Nah itu juga sebuah tawaran di mana kita kasih tuh promo-promo menarik atau kalimat-kalimat yang memancing orang untuk segera langsung action seperti itu. Nah itu kan formatnya audiovisual ya, di mana memang mungkin ada perbedaan dari format tadi tulisan gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin format tulisannya gitu ya, kayak gimana sih dengan message yang sama, tapi formatnya beda gitu. Kalau ini kan formatnya audiovisual. Sekarang aku tunjukin kalau misalnya formatnya tulisan, sebenarnya sama aja. Kayak gini gitu. Hah, emang bener di Tokopedia apa aja ada gitu. Terus itu attention-nya. Interest-nya sering nggak sih mau beli aksesoris otomotif yang unik, tapi malah nggak tahu beli di mana. Padahal lo butuh banget supaya motor gacoan jadi lebih cuy. Di sini aku ngasih tahu tuh kondisi ideal gitu, di mana ketika aksesoris otomotif yang unik itu bisa ditemukan, motor kita tuh jadi lebih cuy gitu. Lalu desire gitu. Nah, kalau gitu lo mesti cari Tokopedia. Di sini barangnya lengkap banget, harganya juga bervariasi. Dari jaket touring, aksesoris Vespa impor, bahkan sampai helm gas LPG, semuanya ada. Promo jangan ditanya, segudang gitu. Di tahap akhir, buruan download deh, karena lagi ada promo buat pengguna baru, pasti dapat bebas ongkir sepuasnya. AIDA, jadi semuanya aku terapkan di tulisan ini. Seperti itu. Nah, BAB ini merupakan singkatan dari Before After Bridge. Di sini kita cukup ceritakan kondisi sebelum dan sesudah audiens menggunakan produk kita. Kenapa BAB penting? Karena copywriting yang baik itu mampu menjelaskan perubahan dari sebelum menuju kondisi sesudah dengan cara yang semuanya bisa mengerti gitu. Jadi caranya sederhana dan semuanya bisa dimengerti. Seperti itu. Nah, BAB, Before After Bridge. Di before, kita kasih tahu situasi yang dihadapi oleh audiens sebelum menggunakan produk kita. Jadi kayak gimana sih situasinya gitu. Chaosnya tuh kayak gimana sih. Setelah itu kita gunakan after. Kita kasih tahu keadaan yang dirasakan oleh audiens setelah menggunakan produk kita. Dan di terakhir ada B, ada bridge. Kita jelaskan tuh solusinya. Solusi yang dijembatani oleh produk kita. Contohnya kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Hal paling susah di dunia adalah kenalan sama orang yang kita suka. Boro-boro kenalan, ada di deket dia aja kita suka salting. Coba bayangin kalau kamu bisa kenalan dan deket sama dia. Kamu pasti jadi orang yang paling bahagia di dunia. Wujudin hal itu dengan ikut kelas dari Love Academy. Di kelas ini, kamu akan dikasih tahu cara ngedeketin orang yang kamu suka dari cara memberanikan diri, memperkenalkan diri, memulai pembicaraan, sampai mencari topik obrolan yang seru. Langsung register kelasnya sekarang ya, tempatnya terbatas. Jadi di sini aku kasih tahu nih, before-nya apa nih? Before-nya adalah ini nih. Paling susah deh kenalan sama orang yang kita suka. Boro-boro kenalan, ada di deket dia aja udah kita suka salting. After-nya ini, aku kasih gambaran, coba bayangin deh kalau bisa kenalan dan ketemu dia, wah kamu pasti seneng gitu. Nah, terakhir ya kita kasih bridge, gimana produk kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Gampang banget kan teman-teman? Aku yakin teman-teman semua pasti bisa deh bikin tulisan dengan formula ini gitu. Atau kalau misalnya ini kan formatnya tulisan, gimana kalau formatnya visual gitu? Formatnya visual doang gitu, nggak ada kopinya. Bisa banget seperti ini. Tuh. Before, after bridge. Atau seperti ini, iklan kacamata. Jadi formula ini tuh aku pengen nunjukin kalau formula-formula yang kita pelajari ini tuh bisa diaplikasikan di berbagai macam media dan konten gitu. Jadi nggak perlu ragu untuk mengaplikasikannya. Seperti itu. Pas itu adalah kependekan lagi dari problem agitate solution gitu. Nah, pas ini adalah cara paling mudah untuk menjelaskan secara logis kenapa audiens butuh produk kita. Karena kita memulainya dari problem. Kenapa pas itu penting? Karena audiens akan merasa lebih butuh produk kita jika kita kasih tahu permasalahannya apa dan apa yang bisa diselesaikan dengan produk kita gitu. Jadi ini fokusnya di permasalahannya dulu di awal.
Gitu. Problemnya di awal kita kasih agitate, habis itu kita kasih solusi. Problem. Di sini kita kasih tahu masalah yang dialami oleh audiens secara singkat dan jelas. Lalu kita agitate, kita kasih agitationnya gitu. Kita bikin audiens merasa jadi gelisah dan menganggap masalah ini harus diselesaikan gitu. Dan yang terakhir adalah solusinya. Kasih tahu produk kita bisa jadi solusinya. Seperti itu. Nah, ini gampang banget. Contohnya seperti ini. Lagi enak-enak push rank, baterai HP mati. Aduh, gitu kan. Harusnya menang, ujungnya malah jadi pecundang. Disalah-salahin pula sama orang gitu kan. Lalu ada solusinya. Beli Xiaomi Redmi K40 Gaming makannya. Baterainya 5000 mAh, dipakai main game kuat seharian. Kayak gitu. Jadi di awal ini problem nih, lagi enak-enak push rank, baterai HP mati. Aduh. Terus di sini aku kasih agitation-nya. Dimana kalau tiba-tiba lagi enak-enaknya main terus mati kan kita bete ya gitu. Kita harusnya tadinya menang, ujung-ujungnya malah jadi pecundang. Lagian selain itu yang paling bete adalah kita disalah-salahin pula nih sama orang, dikatain bego lo, dikatain parah beban tim nih dan lain-lain gitu. Jadi aku kasih agitation di situ, aku lebay-lebayin. Dan terakhir ya solusinya, produk kita sebagai solusinya. Nah, itu kan formatnya tulisan. Kalau format audiovisual kayak gimana gitu? Bisa dengan contoh seperti iklan ini. Jangan mimpi, nyatanya suara tetesan air gak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, melindungi dinding dari rembesan air. Aku Approve Pro, melindungi dak beton dari genangan air. Perlindungan sempurna yang bikin kita tidur nyenyak. Aku approve, aku approve. Nah, di iklan ini kan ditunjukkan tuh problemnya di awal, genteng bocor, terus agitation-nya tuh, orang-orang nggak bisa tidur, semua keluarga itu sibuk bawa-bawa ember, akhirnya lama-lama rumahnya bisa roboh gitu, itu agitation-nya kan. Terakhirnya ada solusinya dari produknya. Seperti itu teman-teman. Power words itu secara arti adalah kata-kata yang bisa memancing atau memicu emosi dari audiens. Emosi itu bukan cuma marah ya teman-teman ya. Emosi itu macam-macam. Ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada kecewa, ada bete, ada bad mood dan lain-lain gitu. Jadi emosi itu ya macam-macam jenisnya, bukan cuma marah doang gitu. Nah, ini adalah 10 power words paling populer. Yang pertama ada gratis, yang kedua ada baru, yang ketiga ada sekarang, yang keempat ada caranya atau bagaimana, yang kelima mudah, yang keenam ajaib, yang ketujuh akhirnya tiba, yang kedelapan luar biasa, yang kesembilan cepat, yang kesepuluh revolusioner. Jadi kalau kalian menggunakan power words gitu ya, pastikan gunakan secara berimbang gitu, jangan semuanya kalian taruh gitu. Pilih kata-kata yang sesuai dengan konteks iklan kalian, konteks tulisan kalian, atau kebutuhan dari tulisan kalian gitu. Dan peletakannya pun sebenarnya nggak harus di depan aja gitu, bisa jadi di tengah atau di samping lagi di bawah gitu ya, nggak masalah asal kalian bisa bisa mempergunakan kata itu dengan baik dan nggak terlalu dieksploitasi gitu. Kayak kemarin kan ada pertanyaan tuh, power tuh terlalu banyak digunakan tuh bete nggak sih? Ya bete gitu, bikin orang tuh jadi nggak nyaman untuk baca tulisannya. Jadi yang paling penting adalah bikin audiens itu nyaman untuk baca tulisan kita. Seperti itu. Atau bikin audiens itu nyaman untuk nonton konten kita. Itu dulu, kita bikin kontennya itu dulu, kita tulis itu tujuannya itu dulu, baru kita masukin, baru kita olah kata-kata yang termasuk power words. Seperti itu teman-teman. Nah, caption itu juga sama pentingnya dengan postingan itu sendiri. Kebayang kan kalau misalnya kita udah bikin konten yang bagus, kita udah bikin iklan yang bagus gitu ya di sosmed, di Instagram, di Twitter, tapi captionnya nggak bagus gitu kan, orang juga ya sayang juga gitu kan, udah bagus-bagus tapi captionnya jelek, ya nggak akan works gitu. Makanya caption itu jangan diremehin sih menurut aku gitu. Jadi kita tetap harus men-treat si caption itu dengan baik juga sebaik kita membuat kontennya.
Gimana sih cara bikin caption yang oke gitu ya? Yang pertama, kenali dan tentukan tone of voice-nya gitu. Brand itu punya identitas yang kita harus jaga konsistensinya. Dan ketika kita bisa mengenali, kita sudah mengenali atau kita harus menentukan tone of voice-nya, itu bisa beda-beda cara kita berceritanya gitu, cara kita nulis kata-katanya. Contohnya ya kayak dua ini nih. Jadi ini ada dua brand yang punya identitas yang beda-beda gitu ya. Kalau Street Boba ini kan identitasnya happy, terus friendly, casual gitu. Makanya ketika dia nulis captionnya, itu casual banget gitu, kayak orang ngobrol. Oh hayo Boba geng, kerja di hari kejepit bawaannya pasti mager banget. Hayo ngaku, nah pas banget nih saatnya nikmatin Street Boba buat ngeboost mood kamu. See you with Bobita Bobanya Opita gitu. Jadi karena dia sudah tahu tone of voice seperti apa, maka dia akan menyamakan dengan identitas tone of voice seperti itu gitu. Contoh yang kedua ya beda banget. Contoh yang kedua itu adalah brandnya itu jam arloji gitu ya, arloji yang mahal, premium, udah pasti image-nya beda gitu dengan si Street Boba. Makanya dia bikin caption-nya juga beda gitu karena tone of voice-nya beda gitu. Kalau yang satu tuh hahaha hihi, yang satu tuh elegan, mewah, firm gitu ya, dewasa gitu. Makanya kita lihat caption-nya juga beda tuh. Gitu kan. It's time to bless the trail of coolness with the Tissot PRX Powermatic 80, adding the final touch of cool sophistication to any outfit thanks to its trend-led 70s design. Kaku gitu, bukan kaku sih, tapi lebih firm gitu, lebih elegan gitu dibanding ya hahaha hihi Ohio bla 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 bla. Bobanya Opita gitu kan beda banget gitu. Jadi ketika kita bikin caption, kenali dulu tone of voice-nya, atau misalnya kalau belum punya tone of voice ya kita tentukan tone of voice-nya. Itu nanti konsultasinya sama tim yang lain ya, sama tim strategik, sama tim macam-macam tuh untuk menentukan tone of voice dari brand yang kita handle. Yang kedua, manfaatkan kalimat pertama sebaik mungkin gitu. Kita taruh informasi terpenting yang meyakinkan dan relevan pada kalimat pertama paragraf di awal caption. Gitu. Jadi kalau misalnya ini captionnya podcast ini cocok, ini kontennya, ya udah captionnya adalah se-fruit tips dari Mimi nih. Hayo siapa yang lagi PDKT sama doi, coba dengerin deh podcastnya biar nggak salah langkah. Hihihi. Jadi informasi terpenting itu ditaruh di awal. Yang ketiga, tambahkan hashtag dan emoji. Kita taruh beberapa emoji dan hashtag terkait yang sesuai dan simple ya. Itu dan secukupnya gitu. Jangan semuanya pakai hashtag, semuanya pakai emoji gitu. Orang juga nggak nyaman bacanya gitu. Balik lagi dengan kenyamanan si audiens yang membaca caption-caption kita gitu. Contohnya ini kan dia, ada hashtagnya Dilani Tokopedia, promo Dilani Tokopedia, promo kebutuhan, promo murah, terus ada emojinya nih, 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi seimbang, selaras, nggak terlalu crowded gitu. Gunakan call to action. Nih call to action keluar lagi nih ya, karena emang penting banget call to action itu ya. Jadi call to action itu suatu kalimat, ya ini udah aku jelasin di awal ya. Gitu. Jadi ini langsung ada call to action-nya nih. Ini dia cara baru jual mobil tanpa ribet, dapatkan penawaran menarik, terbaik tanpa bolak-balik. Bagus ya caption-nya ya. Rhyming, simple, dan sesuai dengan konteks gitu. Terus di sini ada bullet poinnya nih. Inspeksi gratis tanpa ribet, bisa dari rumah, pembayaran cepat. Jual mobil Anda sekarang di carsam.id ya. Terus selanjutnya adalah kenali target audience. Nah, ini juga penting. Ini udah kalian udah tahu lah ya. Sebelum nulis kita riset dulu gitu. Udah aku berulang-ulang kali itu. Karena emang ini penting banget, teman-teman. Penting banget untuk kita kenal target audience kita. Terus tulis efisien mungkin dan jangan ada typo. Penulisan caption yang menggabungkan teks, emoji, dan hashtag sebaiknya terdiri dari minimal 2.200 karakter. Seperti itu. Jadi, nah ini ada contohnya nih. Yang satu efisien, yang satu tidak efisien. Kebayang kan? Kelihatan kan jadinya lebih enak mana? Lebih enak yang yang kiri. Karena efisien, dia dijadiin bullet point, terus di sini ada back in stock gede headline-nya. Terus di sini ada call to action gitu. Dibanding kayak gini tuh.
pasti sudah tahu kan tas lipat kece kesukaan kalian semua ini? Ya, tas lipat bla 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 kembali ready stock. Padahal dia cuman kalimat ini nih bisa dipangkas cuman dengan kayak gini doang, back in stock. Gak usah ada gak usah ada kata-kata yang gak efisien gitu. Dan fokusnya pada kebutuhan audiens bukan terhadap produk kita gitu. Beda banget kan? Di sini tuh dibikin tuh bullet point tersedia ukuran nih mulai dari L hingga XXL. Bahannya terbuat dari cotton polyester, buat tas ini udah dilipat. Dibanding ini nih, bahan cotton polyester udah dilipat. Terus apa lagi? Made in Indonesia, Batin Bandung Indonesia, kualitas tas lipat ini sudah nggak perlu diragukan lagi ya, pasti awet dan kuat, suka desainnya seperti yuk. Udah, beda banget kan teman-teman antara tulisan yang efisien dengan tulisan yang tidak efisien. Dan yang terakhir adalah tentukan secara jelas tujuan pembuatan caption. Bagaimana cara berkoneksi secara intens ke audiens, apakah kita ingin mempromosikan bisnis kepada audiens, gimana kita memilih berbagai informasi yang informasi atau jati diri perusahaan kepada audiens, dan bagaimana respon dan tindakan audiens setelah melihat konten postingan tersebut gitu. Jadi tentukan juga dengan jelas tujuan pembuatan caption itu apa sih? Seperti itu.